Halo, halo. Selamat malam semua. Apa kabar? Kita lanjut ya, materi hari kedua ya. Excited untuk belajar hari kedua. Kemarin sudah pada buka akun supaya besok udah bisa langsung beli saham. Sudah dong, mantap. Langsung praktek. Oke, kita lanjut dulu ya. Materi hari kedua. Welcome teman-teman Bapak Ibu di hari kedua dari kelas Active Investing dari komunitas Happy Blenders Club. Ya. Em, kalau kemarin kita udah belajar apa itu saham, basic, bagaimana cara jual belinya, bagaimana cara dapat keuntungan, dan strategi yang kita jalankan, apa bedanya trading dengan apa bedanya invest. Nah, kuncinya kemarin tentu pasti harusnya sudah mulai menyadari bahwa saya sudah cerita bahwa di market kita, di bursa kita itu ada kurang lebih 900-an saham. Ya, ada 900-an saham dan tidak semua dari perusahaan-perusahaan itu tuh perusahaan yang bagus. Nah, jadi kunci sukses dalam investasi, kalau kita pengen investasi kita secara jangka panjang itu bisa bertumbuh, maka kuncinya adalah dalam pemilihan sahamnya. Jadi, tidak semua saham yang ada di bursa kita itu layak investasi. Nah, malam hari ini kita akan belajar bagaimana sih cara memilih saham yang layak investasi. Oke, kemarin kita udah belajar bahwa saham itu adalah surat kepemilikan perusahaan. Berarti ketika saya membeli saham sama dengan membeli perusahaan. Contohnya, misalnya Anda punya dua teman, sebut saja namanya Adi dan Budi. Adi dan Budi ini sama-sama buka restoran ya 5 tahun. Nah, ternyata si Adi selama 5 tahun terakhir restorannya itu untung. Wah. Dan 5 tahun terakhir keuntungannya bertumbuh ya, naik terus, tambah gede, tambah cuan. Nah, kemudian dia datang pada Anda. Bro, bro, atau sis, sis, bantu saya sih. Saya lagi butuh suntikan modal nih. Untuk apa, bro? Untuk ini, untuk buka cabang baru. Oh, buka cabang ya. Jadi suntikan modal, buka cabang. Nah, teman Anda yang kedua, sebut saja namanya Budi, itu juga sama-sama buka restoran. Tapi bedanya restoran dia rugi terus. Selama 5 tahun terakhir ini kerugiannya tambah gede. Ya, kerugiannya tambah besar, tambah besar, tambah besar. Akibatnya ya kinerjanya menurun. Berarti rugi dan menurun. Nah, dia datang pada Anda, bro, bro, sis, saya butuh bantuan banget nih. Kenapa, bro? Saya butuh suntikan modal. Buat apa? Buat perpanjang sewa saya tahun depan. Nah, perpanjang sewa restoran tahun depan. Nah, Anda sebagai seorang investor bijak, Anda pilih invest di mana? Suntik modal di mana? Di perusahaan Adi atau perusahaan Budi? Dan alasannya apa? Ya, alasannya apa yo? Kita belajar analisa. Jadi alasan paling penting. Invest di Adi alasannya apa? Invest di Budi alasannya apa? Hmm. Adi karena untung dan bertumbuh, karena grow terus, karena lagi tumbuh, yes, karena menguntungkan, ya, tumbuh dan bertumbuh, yes, biar makin cuan, betul. Karena melebarkan bisnis, yes. Karena tambahan modal dan bertumbuh, yes. Laporan keuangannya bagus, ya, ya, masuk akal. Bisa dua-duanya dengan risiko yang berbeda. Yang rugi bisa untung, yang untung bisa rugi. Ya, tentu pasti ada risiko dua-duanya. Ya, tapi tetap dong harus pilih kita mau yang mana. Adi karena ada prospek lebih maju. Pak Andi pilih Budi. Alasannya apa nih? Yang kedua nggak rekomen karena untuk pembiayaan fixed cost. Iya. Adi karena untungnya bertumbuh. Wait, tapi untungnya dari mana? Apa dari operasional perusahaan? Ya, anggap saja untungnya dari operasional perusahaan ya. Bisa jadi under value. Oh, menarik ya. Ya, pasti otomatis pasti mungkin ya under value ya namanya juga rugi ya. Adi karena lebih jago berbisnis, udah cuan, yes. Oke, jadi alasannya masuk akal semua ya, alasan masuk akal semua. Nah,
Prinsip utama kita dalam berinvestasi ya, kita mau mencari sebuah kepastian keuntungan ya, karena balik lagi yang namanya investasi itu apapun bentuknya, walaupun ada investasi dalam sebuah perusahaan. Ya, saya pengalaman 10 tahun sebagai seorang bisnis coach, ya banyak membantu bisnis-bisnis untuk mengembangkan bisnisnya. Jadi tahu betul, yang namanya bisnis pun itu tentang probabilitas, bukan kepastian. Sama seperti di saham, tidak ada yang pastian. Jadi namanya berinvestasi itu tidak ada yang pasti, semuanya probabilitas. Nah, kita pastinya mencari yang probabilitas terbesar yang dimana uang yang saya tanamkan pada investasi tersebut itu bisa bertumbuh tambah besar, bukannya malah hilang, malah boncos gitu ya, tapi malah tumbuh tambah besar. Nah, itu yang kita mau. Nah, dalam hal ini kalau kita berinvestasi pada sebuah perusahaan maupun sebuah saham, probabilitas terbesar kita itu ada pada perusahaan yang untung dan bertumbuh. Sehingga itu menjadi prioritas pertama kita dalam berinvestasi. Ya, untung dan bertumbuh. Itu kriteria. Nah, begitu pula ketika Anda membeli saham. Carilah perusahaan yang untung dan bertumbuh. Itu udah kriteria utama. Ya, kalau perusahaan tidak untung ya berarti sudah tidak di luar eh, kriteria kita, ya, tidak luar kriteria kita. Ya, pastikan dia untung dan bertumbuh. Jadi kalau perusahaan rugi ya udahlah, gitu. Cari prioritas perusahaan untung. Untung bertumbuh tapi over value gimana? Nanti kita bicara soal harga. Ingat, ada 900 perusahaan. Ya, nanti kita cari tahu dan kesempatan selalu datang. Market itu selalu up and down. Ya, jadi belum tentu saya beli saham sekarang, ya, dia perusahaan ini, tapi mungkin bulan depan harganya turun, jadi saya bisa beli. Ya, itu dia, itu namanya kesabaran dalam market. Oke. Nah, kenapa kita tidak investasi dari perusahaan yang rugi dan menurun? Kan murah, coach. Nah, tentu murah. Tapi ada alasannya kenapa perusahaan itu murah. Karena risikonya besar. Apa risiko terbesar kita dalam membeli saham? Perusahaannya bangkrut. Kalau perusahaannya bangkrut, bagaimana dengan investasi kita? Investasi kita hilang. Ya, saya kenal betul ya orang-orang yang di venture capital, yang invest di perusahaan-perusahaan startup yang belum untung. Mereka kriteria mereka pun biasanya paling dari 10 perusahaan, mereka cuma expect 2 atau 3 yang sukses. Berarti mereka expect 7 atau 8 dari investasi mereka tuh gagal. Tapi 2 atau 3 ini untung bisa berlipat-lipat. Nah, jadi risikonya sangat besar. Ya, risikonya sangat besar. Apalagi untuk pemula yang tidak paham untuk membaca forecast masa depan. Nah, juga salah satu kriterianya adalah rugi tapi tidak menurun. Rugi tapi kinerjanya bertumbuh. Itu yang dicari biasanya. Tetap investasi pada perusahaan rugi itu sifatnya spekulasi. Jadi ada strateginya tersendiri. Ya, bukan investasi yang memiliki probabilitas tinggi. Nah, untuk teman-teman yang baru mulai, prioritaskan pada perusahaan yang untung dan bertumbuh. Itu kriteria utamanya. Ya, oke, kita lanjut. Ya, jadi kalau ada perusahaan rugi, abaikan dulu aja untuk saat ini. Sampai nanti Anda lebih jago lagi. Untuk apa? Untuk mencari perusahaan yang rugi dan bertumbuh. Ya, sehingga Anda tahu kapan dia akan turnover gitu. Nah, kata orang, kalau kita mau cari perusahaan yang bagus, harus cari yang fundamentalnya bagus. Waduh, berarti kita harus melakukan yang namanya analisa fundamental nih. Nah, pasti teman-teman pernah dengar ya, analisa fundamental, atau jangan-jangan sebagian besar dari teman-teman juga sudah jago dan analisa fundamental. Tapi untuk kita bisa menyamakan persepsi dulu, kira-kira apa sih menurut Anda analisa fundamental itu? Ya, silahkan ketik di chat. Kalau dari dikerucut dari LQ45 Coach, LQ45 tidak menjamin perusahaan memiliki fundamental yang bagus. LQ45 hanya menjamin perusahaannya liquid, maka disebut liquid 45. Ya, 45 saham paling liquid di Indonesia. Itu di bursa kita. Belum jago, makanya ke sini. Nggak apa-apa, kita sambil belajar ya. Info mengenai perusahaan, yes, betul. Jenis bisnisnya ini long term atau tidak, yes. Analisa di laporan keuangan, aspek pendapatan, aspek pengeluaran, laba, yes, betul.
Fundamental bagus, net profit naik, terus utang dikit, PI-nya rendah coach. Ya, ya, ya. Ideal banget ya. Metode untuk menilai kesehatan perusahaan, yes. Fundamental analysis sama dengan analisis kinerja perusahaan, yes. Analisa kinerja perusahaan, owner perusahaan, yes. Bagaimana kalau manajemen manipulasi laporan keuangan bagus tapi kenyataan enggak? Risiko. Makanya analisanya harus betul-betul mendalam. Gitu. Analisa variabel yang mempengaruhi perusahaan, yes. Analisa dari performa perusahaan dan laporan keuangannya biar tahu kesehatannya, yes. Laporan keuangan menunjukkan ROI, ROE, dan lain-lain yang bagus, laba bagus, cash flow positif. Mantap. Yes, jadi semua benar ya. Nah, sehingga definisi saya tentang analisa fundamental adalah analisa semua faktor. Waduh, banyak banget nih. Ya, semua faktor berarti banyak kan? Makanya semua tentu sebutkan tadi benar semua. Yang apa? Yang akan mempengaruhi pendapatan atau laba atau kesuksesan perusahaan di masa depan. Nah, kok bisa gitu? Nah, jadi kata kuncinya adalah saya pengen berinvestasi di sebuah perusahaan. Dan untuk memastikan investasi saya bertumbuh, perusahaan ini juga harus bertumbuh. Benar ya? Nah, pertanyaannya apa sih itu perusahaan? Definisi saya tentang perusahaan adalah aset produktif yang menghasilkan duit. Nah, aset produktif yang menghasilkan duit. Berarti perusahaan ini akan semakin bernilai kalau apa? Kalau bisa menghasilkan duit lebih banyak lagi. Nah, jadi duit di mana? Duit di masa depan. Kalau selama 5 tahun terakhir fundamentalnya bagus, hari ini saya beli, tiba-tiba tahun depan bangkrut, ya udah apes saya. Nah, berarti yang paling penting apa? Di masa depan. Nah, berarti kata kuncinya adalah saya harus cari tahu nih, di masa depan perusahaan ini akan menghasilkan duit lebih besar lagi atau tidak. Itulah analisa fundamental. Ya, tujuan akhirnya ya kita analisa ROE, ya, ROI, ya, analisa manajemen, analisa laporan keuangan, analisa apa lagi, macam-macam, ownernya, semua itu kita analisa masuk dalam semua faktor. Tapi ujung-ujungnya kita pengen tahu semua analisa ini ujung-ujungnya ini di masa depan, tahun depan duitnya berapa gitu. 5 tahun lagi duitnya berapa? Makin gede atau makin kecil? Itu aja intinya. Ya, jadi kita pengen tahu apakah dalam 5 tahun ke depan atau berapa tahun ke depan perusahaan ini bisa menghasilkan uang lebih banyak lagi atau tidak? Gitu. Apakah ada yang fundamental bagus tapi merugi kok sahamnya? Ada, ya, ada. Nanti kita ngomongin soal harga. Ini kita nggak ngomongin soal harga dulu, ya. Oke, saya memperkenalkan teman-teman pada sebuah saham. Wah, ada yang tahu nggak? Nama saham ini adalah ASA, kodenya ASSA, ASA. Nama PT-nya adalah Adi Sarana Armada. Ada yang tahu perusahaan apa ini? Logistik. Yes, Pak Andi kayaknya pengalaman nih ya. Rental mobil. Yes, betul juga ya. Jadi ini perusahaan rental mobil dan logistik. Dia juga sebagai salah satu bapaknya pemilik dari Antar Aja yang mana baru diluncurkan di Maret 2019. Ini adalah salah satu saham yang kita rekomendasi ke member kita sejak 9 Juli 2019. Waktu itu di harga Rp870 per lembar saham. Nah, jadi karena kita di HBC prinsipnya adalah nabung saham, maka kita merekomendasikan untuk cicil beli setiap bulan. Ingat kita rekomendasi di 870, bulan depannya dia turun. Nah, kita bilang fundamentalnya bagus. Beli. Bulan depannya apa terjadi? Turun lagi. Kita bilang fundamentalnya bagus. Beli. Bulan depannya turun lebih dalam lagi. Nah, ini selesai pertanyaannya tadi nih Pak Imot. Fundamental bagus tapi merugi sahamnya coach. Turun sahamnya ada nggak? Ini salah satu contohnya. Ya, bulan depannya turun lebih dalam lagi ya sampai ke level 300. Dari 870 turun ke 300 teman-teman. Wah, panik nggak? Panik semua yang nggak paham. Coach, ini perlu cut loss nggak nih, Coach? Ini udah hilang banyak ini. Udah hilang 60-70% ini. Wah, 60%. Udah hilang, Coach. Waduh, udah rugi 60%. Gimana nih? Kita bilang, fundamentalnya bagus. Beli. Mumpung murah di 300.
Bulan depannya mulai naik lagi. Wah, mulai tenang member. Wah, oke, beli. Ya, bulan depannya beli. Bulan depan lagi beli ya. Baru di tahun 2021, berarti 1,5 tahun dari kita rekomendasikan, saham ini baru terbang 666% ya, sampai ke level 4.000. Bayangkan waktu di 300 kalau juga beli, bukannya malah cut loss ya. Cut loss hilang duit, tapi kalau di 300 dia tetap beli, wah profitnya 13 kali lipat ya cuannya. Nah, itulah analisa fundamental. Analisa fundamental menganalisa data yang sudah terjadi di masa lalu untuk apa? Untuk mencoba melihat bagaimana kondisinya kira-kira. Ingat ya, probabilitas kira-kira di masa depan. Dan satu lagi kata kuncinya, dibutuhkan kesabaran. Ya, bukan berarti dari Anda beli saham dibilang fundamentalnya bagus, harganya akan langsung terbang. No, lihat ini, turun terus ya, terutama di tahun 2020. Ini ya ada penjelasannya. Kenapa? Karena pandemi. Ya, karena pandemi semua saham rontok ya. Gitu. Jadi ada penjelasannya ya. Jadi makanya harus paham supaya kita tidak panik. Nah, sudah naik baru mereka yang nggak beli yang ketinggalan. Coach masih boleh beli nggak nih coach? Waduh, risiko tanggung sendiri ya. Kita sih sudah panen ya. Jadi udah, udah kalau udah naik tinggi seperti ini saatnya profit taking. Karena kalau tidak profit taking, ketinggalan dia turun lagi gitu. Itulah karakteristik dari pasar. Nah, makanya analisa fundamental tujuannya untuk melihat probabilitas perusahaan di masa depan. Gitu. Oke, pengen belajar bisa menemukan asal asal lagi saham yang kayak asal gini? Ya, mari kita belajar ya. Jadi bagaimana kita bisa mengenali perusahaan berfundamental bagus? Saya akan pakai study case ASA selama program ini ya untuk belajar. Untuk kita belajar. Oke, jadi kita di HBC kita melakukan analisa fundamental menggunakan metode 4P. Nah, apa itu 4P? Yang pertama adalah people. Apa itu people? Orang, ya. Ada siapa? Ada direksi, ya. Ada siapa? Ada komisaris, ada siapa lagi? Ada owner, ya. People, ya. Jadi, analisa fundamental itu bukan hanya sekedar analisa laporan keuangan. Laporan keuangan itu cuma angka. Kalau kita tidak mengerti bisnisnya, kita tidak memahami apa yang terjadi dalam bisnisnya, angka itu mudah untuk dimanipulasi. Oleh karena itu, angka hanya salah satu yang kita analisa. Nomor satu, yang paling penting siapa? Yang paling penting justru adalah people-nya. Dan ini yang malah suka dilewatkan orang-orang. Orang-orang cuma lihat angka aja, udah langsung lah lihat angka aja. Ya, walaupun ya memang betul kinerja dari orang-orang ini akan tercermin di angka. Tapi baik lagi, kalau tidak paham, angka itu mudah dimanipulasi. Nah, jadi nomor satu yang kita analisa adalah people. Siapa orang-orang yang menjalankan bisnis ini? Balik lagi, perusahaan adalah aset produktif yang menghasilkan duit. Nah, siapa yang menghasilkan duit? Ya orang-orang yang bekerja dalam perusahaan tersebut, para direksi, para komisaris, campur tangan owner, ya terutama pemegang saham pengendali, bagaimana mereka membuka networknya, supaya perusahaan bisa menghasilkan uang lebih besar lagi. Jadi pertanyaannya, percaya nggak saya dengan para direksi dan owner ini, supaya mereka bisa nggak mereka memperbesar bisnisnya? Nah, kalau saya tidak percaya dengan ownernya, dengan direksinya, oh, track recordnya kan jelek. Itu direksinya kan pernah korupsi. Ya udah, jangan invest di perusahaan tersebut. Ya, track record direksinya aja pernah korupsi. Apa Anda berani punya perusahaan taruh orang yang pernah korupsi di situ? Kan enggak kan? Jadi udah, nomor satu itu. Ya, jangan invest di perusahaan yang Anda tidak trust dengan people-nya. Kalau Anda trust dengan people-nya, Anda percaya mereka punya kompetensi, Anda percaya mereka ya lurus-lurus, tapi maksudnya nggak nyeleweng, tapi nggak parah-parah amat lah, masih bisa tolerir lah ya. Kita kan di dunia abu-abu nih ya, sehingga kita yakin bahwa laporan keuangannya sedikit lah mereka kalau mau
bedakin atau didandani cuma sedikit lah, nggak gede-gede amat gitu. Ya udah kita trust sama people-nya. Makanya people ini menjadi sangat penting. Cari info track record mereka di mana? Manfaatkan Google. Ya, kita punya teknologi paling paling apa ya? Paling privilege di zamannya kita, yaitu apa? Google. Data, big data. Nah, jadi manfaatkan ya effort Google, ketik, cari satu-satu. Ya itu yang saya lakukan. Nah, gitu. Sepakat, dilihat dulu people-nya. Di kantorku direksi sebelumnya bikin perusahaan defisit. Kemudian datanglah direksi baru. Alhamdulillah keuangan perusahaan sehat. Yes, betul banget. Ya. Nah, jadi kadang terjadi pergantian direksi itu menjadi hal yang penting harus kita cermati. Ya, saya kemarin udah kasih contoh Unilever kan. Ketika direksinya banyak yang berhenti, direktur utamanya diganti-ganti terus, udah ganti tiga empat kali saya lupa ya, 3 atau 4 kali, itu udah tanda-tanda tuh, tanda tanya kita, udah red flag. Ada apa nih? Pasti ada problem di manajemennya sampai diganti sampai 3 kali gitu. Nah, people, ya bener kan, tercermin di laporan keuangan, kinerjanya turun banget. Nah, itu. Oke, yang kedua, P yang kedua, yaitu adalah produk. Atau saya suka sebutnya bisnis model. Yaitu bagaimana cara perusahaan dapat duit. Perusahaan dapat duit dengan cara menjual produk dan jasanya. Jadi kita harus paham, produk dan jasanya ini apa nih? Perusahaan ini dapat duitnya dari mana nih? Produknya bagus nggak? Produknya laku nggak? Gitu kan? Produk dan jasanya laku nggak? Jangan sampai kalau produk dan jasanya jelek, nggak laku. Bagaimana perusahaan dapat duit? Bagaimana perusahaan bisa berkembang? Produknya nggak laku, keluar sekali udah, keluar sekali bablas gitu kan? Nah, terus ke depannya perusahaan ada rilis produk baru nggak? Ada rilis jasa baru nggak? Sehingga bisa menumbuhkan pendapatan perusahaan. Nah, itu hal-hal yang penting. Ya, itu. Ya, jadi produk yang kedua, bisnis model. Nah, yang ketiga, baru kita bicara bagaimana nih kinerja perusahaan. Nah, apa tuh kinerja perusahaan? Kemampuan dia nyari duit. Gimana nih duitnya nih? Makin banyak atau makin dikit? Nah, barulah kita bisa lihat di sini, lihatnya nanti bacanya di mana? Di laporan keuangan. Nah, untuk cari tahu perusahaan ini dari tahun ke tahun duitnya makin banyak atau makin dikit. Kalau dari tahun ke tahun duitnya makin dikit, waduh, bahaya nih. Nanti saya invest di situ duit saya juga habis. Tapi kalau dari tahun ke tahun duitnya makin banyak, ya makin untung, nah kita happy nih. Ya, saya mau invest di perusahaan ini. Nah, itu. Jadi, laporan keuangan baru sebagian, salah satu dari yang kita analisa. Ya, bukan satu-satunya. Dan yang terakhir, yang keempat, dan yang paling penting, ya, potensial predictability. Nah, bagaimana potensi bisnisnya ke depan? Ini yang paling penting, karena inilah yang bisa bikin harga sahamnya naik. Ya, kenapa? Sebuah saham harganya naik karena banyak yang beli. Nah, pertanyaannya kenapa orang mau beli? Karena perusahaannya bagus. Sederhana kan? Apa tanda-tanda perusahaan yang bagus? Ya, bisa bertumbuh. Apalagi kalau bertumbuhnya bisa berkali-kali lipat. Wah, orang langsung matanya hijau, cing 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 cing. Tapi kalau perusahaannya nggak bertumbuh, perusahaannya flat, rugi, mata orang nggak hijau, mata orang redup gitu. Jadi walaupun saham yang Anda beli murah, tapi kalau dia nggak bertumbuh, nggak bikin orang, ya harganya akan murah terus, ya nggak balik-balik, nggak ada gitu. Kecuali saham gorengan, itu paling naik terus turun lagi ya. Jadi kita nggak main saham gorengan, ya invest nggak main saham gorengan, ya trading aja, spekulatif trading. Nah jadi itu potensi bisnis ke depannya paling penting. Untuk itulah, ketika kita analisa people, selalu kita forward looking, melihat ke depan. Ya, ada dampak apa nggak? Pergantian direksi, ada dampak apa nggak ke depannya? Produk, ada rilis produk baru nggak? Atau jasa baru? Ke depannya ada dampak yang bisa menghasilkan duit lagi nggak? Kinerja laporan keuangan yang terjadi saat ini, gimana efeknya ke depan? Jadi semuanya ujung-ujungnya adalah potensi bisnisnya ke depan seperti apa. Ya, gitu. Oke, saya ambil contoh pakai ASA ya. Jadi ketika kita melakukan riset ya tentang ASA, siapa sih ini ASA nih ya? Nah, tentu kita risetnya detail, tapi di kelas ini saya nggak bisa sharing detail, waktunya nggak cukup. Jadi saya sharing poin-poin pentingnya aja. Nah, jadi salah satu ketika kita riset ASA, salah satu yang bikin kita tertarik adalah ownernya ternyata milik Pak Teddy Rahmat.
Nah, jadi Pak Teddy Rahmat sebagai pemegang saham pengendali dari ASA ini. Nah, siapa Pak Teddy Rahmat? Nah, dia termasuk salah satu dari 10 orang terkaya di Indonesia. Ya, saya suka nonton interviewnya beliau, baca buku-bukunya beliau. Saya lumayan respect dengan beliau karena dan track record dari bisnis-bisnisnya beliau juga banyak yang sukses, banyak yang besar. Wah, jadi eh, cukup respect dengan beliau. Nah, jadi buat teman-teman yang nggak familiar, beliau ini masih cukup dekat lah dengan Om William ya, pendiri dari Astra International. Ya, bahkan beliau juga pernah menjadi CEO dari Astra Group. Ya, menjadi CEO dari Astra Group, pernah mendapatkan The Best CEO Award tahun 2001. Nah, salah satu anak usaha Astra United Tractor itu beliau yang dirikan dari nol. Jadi dulu waktu zaman Indonesia masih masa pembangunan, Om William melihat, oh pembangunan nih, bisnis yang bagus, bisnis alat berat nih. Pak Teddy, kamu saya kirim ke Belanda ya. Ya, kamu ke Belanda, kamu belajar bisnis alat berat. Jadi pergilah dia ke Belanda, belajar bisnis alat berat. Nah, pulang ke Indonesia dikasih duit nih. Saya kasih kamu duit, tolong dirikan saya perusahaan alat berat. Nah, itulah cikal bakal United Tractor yang salah satu perusahaan tersukses di Astra saat ini. Jadi tahu betul lah track recordnya beliau ya. Di bawah pemimpinan beliau perusahaannya sukses-sukses. Nah, kita langsung, oh menarik nih, menarik, menarik. Nah, terus kemudian kita juga menemukan ketika kita riset, ternyata Antar Aja ini nggak milik Asa sendirian. Asa menggandeng dua mitra lain. Jadi bapaknya ada tiga, parentsnya ada tiga Asa ini. Nah, Antar Aja parentsnya ada tiga. Yang pertama itu adalah Asa, ya. Yang kedua adalah PT Semangat Bambu Runcing. Wah, kita cari tahu siapa nih Semangat Bambu Runcing. Kok namanya familiar banget, sering dengar ya. Bener, ini adalah punyanya William Tanuwijaya. Siapa William Tanuwijaya? Founder dari Tokopedia. Nah, kita langsung berpikir, kalau Antar Aja perusahaan logistik yang masih baby punya salah satu bapak ya, punya salah satu bapak itu pemilik e-commerce terbesar di Indonesia, ya salah satu yang terbesar di Indonesia. Wah, enak banget. Udah tinggal nyaplok aja nempel ke bapaknya, ke Tokopedia, langsung punya customer seluruh Indonesia. Berarti pertumbuhannya, growingnya juga bakal cepet nih. Tinggal kita menunggu aja kapan meledaknya. Mata kita langsung terbuka. Keren nih. Ini menarik sekali ya. Oke, cari tahu lagi siapa bapak ketiganya ya. Bapak ketiganya ternyata adalah SF Express. Siapa SF Express ini? SF Express ini ternyata adalah perusahaan logistik di China dan salah satu perusahaan terbesar di China dan dia termasuk dalam top 4 dunia, perusahaan terbesar keempat di dunia. Ya, nggak cuma di China, tapi di dunia terbesar keempatnya. Jadi, wah, ini keren nih. Jadi yang satu bapak punya Tokopedia, punya customernya, punya kasih pendapatan. Yang SF Express ini akan ngurusin dari sisi operasional, akan kasih skill, SOP, teknologi, semuanya supaya Antar Aja ini cepet bisa runningnya. Wah, ini kombinasinya mematikan nih menurut saya nih. Wah, oke. Menarik nih, menarik. Nah, dari sisi people-nya kita confirm bahwa tentu kita juga analisa direksi dan sebagainya. Tapi dari sisi people-nya udah confirm nih. Wah, check mark nih. Ini bisa bikin gede nih. Ini bisa bikin gede ya. Oke. Nah, ini salah satu warehouse dari Antar Aja yang menurut kita juga kayaknya ini adalah transfer teknologi dari parentsnya. Jadi biasa ya normalnya zaman dulu kalau kita bicara warehouse itu pakainya conveyor belt ya kalau warehouse untuk ini. Jadi ketika conveyor belt itu ban berjalan, ketika ada yang error di tengah, ban itu mati dari ujung ke ujung. Jadi itu kadang bisa suka bikin keterlambatan dan sebagainya ya karena mati dari ujung ke ujung. Nah, sementara kalau kita pakai drone satu-satu seperti ini, kalau ada yang error, udah drone satu itu aja diangkat, yang lainnya masih kerja seliweran. Ya, mari kita lihat dulu ya sama-sama videonya. Nah, udah bisa lihat ya.
Jadi ini adalah warehouse-nya dari Antar Aja ya. Menurut kita ini transfer teknologinya. Oke, next. Maksudnya ASA itu terdiri dari gabungan people, Pak Rahmat, William Tanu, dan lain itu Kak Koh? Bukan, bukan ASA-nya, tapi Antar Ajanya. Ya, anak usaha dari ASA, ya, Antar Ajanya. Gitu. Oke, saham gorengan nanti ya kita bahas ya. Nah, P yang kedua. P yang kedua itu apa? Produk atau bisnis model. Bagaimana cara perusahaan ini dapat duit? Nah, ini kan pertanyaan penting nih. Nah, jadi Antar Aja ini memiliki tiga pilar. Pilar yang pertama itu adalah sewa kendaraan. Nah, sewa kendaraan. Dan mereka menyewakan kendaraannya bukan retail, tapi ke korporasi, perusahaan-perusahaan besar. Jadi sekali sewa langsung banyak mobilnya ya, dan kontraknya panjang. Nah, atas dasar itu kita bisa memahami, berarti bisnis modelnya ini harusnya stabil. Ya, karena apa? Karena ya sekali kontrak, kontraknya jangka panjang. Berarti harusnya bisnis modelnya stabil nih. Tapi karena dia menyewakan mobil, berarti kan kalau bisnisnya mau bertumbuh, dia harus sewa mobil lebih banyak lagi. Dan kalau sewa mobil lebih banyak, mau langsung besar, berarti dia harus pakai apa? Pakai hutang. Ya kan, kredit pemilikan mobil. Berarti bisnis ini risikonya hutangnya gede. Nah, berarti dia harus memastikan klien-kliennya benar-benar bisa sustain jangka panjang. Corporate, makanya kenapa diambil customer-nya corporate. Nah, biasanya mereka tidak mungkin menyewakan 100% ke customernya. Biasanya mereka menyewakan sekitar 95%. Saya lupa angka persisnya ya. Kurang lebih aja. Berarti sisa 5%-nya gimana? Nah, sisa 5%-nya itu harus standby. Ya, standby. Kalau customernya ini mobilnya bermasalah, ada apa-apa, 5% ini harus segera diganti. Langsung switch, ganti gitu. Nah, yang standby ini kan nganggur nih. Nah, daripada diem aja ya udahlah, iseng-iseng berhadiah lah, coba deh. Nah, mereka bikin sebuah startup ya namanya Share Car, online car sharing. Untuk ini kayak kayak Grab lah, kayak Grab, Gokar, Uber zaman dulu. Nah, tapi sepertinya nggak terlalu jalan ya. Car rent-nya ini jalan banget. Nah, kemudian setiap kendaraan ini itu kan pasti ada usianya ya, kira-kira kurang lebih 5 tahun masa produktifnya. Nah, setelah 5 tahun gimana? Nah, mobil itu aset yang masih bisa diperjualkan walaupun usianya masih tua. Jadi, mereka punya pilar bisnis yang kedua, yaitu adalah bisnis lelang mobil, yaitu JBA. Ya, JBA ini adalah bisnis lelang kendaraan bekas. Jadi dia punya dua segmen, yang lelang ini untuk grosir, nah yang retail itu car online. Jadi jual kendaraan bekas. Jadi mobil-mobil yang mereka yang sudah tua, sudah di atas 5 tahun, mereka jual second lewat pilar kedua bisnis mereka yang juga sudah TBK. Anak usaha ini juga sudah TBK. Nah, jadi ada JBA, lelang otomotif nomor satu di Indonesia, tagline-nya mereka, dan ada Care Online, online automotive marketplace. Tapi sekarang sudah online offline, update yang terbaru ya. Jadi mereka sudah ada tempat offline-nya lah ya zaman sekarang. Nah, mereka juga tidak mengambil apa namanya jualan dari asaran doang. Mereka juga jualan dari customer-customer yang lain. Ya, customer-customer lain mereka juga bisa jual di situ karena kan mereka perusahaan sendiri, jadi nggak bisa mengandalkan internal doang. Ya, pertumbuhannya nggak ngejar gitu. Nah, jadi itu pilar yang kedua. Nah, terus mereka juga punya jasa sewa supir, driver service. Nah, pilar yang ketiga adalah bisnis logistik. Nah, logistik. Jadi bisnis logistiknya mereka zaman dulu sebelum ada Antar Aja itu cuman bisnis yang untuk B2B, business to business. Jadi dari pabrik langsung dikirim ke distributor. Jadi pindah-pindah gudang, ya. Mereka belum ada on express logistik untuk retail kayak kita. Gitu. Nah, akhirnya ketika mereka mendirikan Antar Aja, itu tujuannya untuk yang retailnya. Nah, jadi ini adalah bisnis baru yang baru muncul di 2019. Dan kita baru tertarik invest di ASA itu ketika mereka meluncurkan Antar Aja. Nah, jadi baru ke mereka diriin Antar Aja 2019 baru kita benar-benar tertarik nih. Mantep nih bisnis nih. Nah, setelah kita analisa lebih dalam lagi tentang bisnis logistik ya dengan potensinya,
kita menemukan bahwa dengan lahirnya Antar Aja ini ada kemungkinan, ada probabilitas pendapatan dari Asa ya, pendapatan dari Asa bisa naik 2 kali lipat. Ya, dari hitung-hitungan kita dengan benchmarking dengan kompetitor dan sebagainya, bisa naik 2 kali lipat. Dan menurut kita, wow, pendapatannya bisa naik 2 kali lipat nih, duitnya bisa naik 2 kali lipat. Ini ya menarik ya, harga sahamnya bisa meledak nih kalau beneran terjadi kan gitu. Nah, jadi disitulah kemudian kita memutuskan analisa lebih dalam lagi dan yes, kita perlu nih harus invest di apa namanya di perusahaan ini nih, harus invest di perusahaan ini. Karena Antar Aja bisa bikin pendapatannya double gitu. Semua informasi tentang produk yang dijelaskan ini apakah bisa didapat dari googling bebas coach? Yes, betul. Saya cuma ngandelin Google aja. Ngandelin Google, laporan keuangan, ya Google laporan keuangan, website perusahaan. Yes, betul, betul sekali. Nah, bisa. Ya. Nah, baru yang ketiga kita bicara performance nih. Karena nggak bisa kita coba bilang tebak-tebakan. Wih, ini kayaknya bakal naik nih. Wah, ini kayaknya bakal turun nih. Tebak-tebakan aja feeling. Feeling saya kayaknya ini bakal bagus nih. Ya, feeling boleh ya sebagai inisiatif awal. Tapi feeling juga harus di backup dengan data. Ingat kita investor. Investor itu harus based on data. Investor, pengusaha based on data ya. Feeling sebagai inisiasi awal aja gitu. Jadi tetap ujung-ujungnya kita harus bicara baca data. Apakah datanya ini sesuai nggak dengan feelingnya kita gitu kan? Nah, jadi apa yang dimaksud dengan laporan keuangan? Kan direksi ini kan adalah karyawan yang bekerja buat kita, ya, yang kita tunjuk melewat RUPS. Ingat yang kemarin ya, kita tunjuk direksi ini untuk jadi karyawan kita bekerja mendirikan perusahaan, membesarkan perusahaan supaya bisnis kita bisa besar. Karena kita tidak punya hak untuk ngurusin operasional. Kita wewenangkan kepada direksi yang kita pilih, gitu. Nah, jadi kita nggak punya hak untuk ngobok-obok operasional. Kita nggak punya hak untuk dalam. Ya kalau kita punya hak nanti 10.000 orang lain juga datang, rusak bisnisnya. Gitu. Nah jadi untuk itu bagaimana kita tahu nih kondisi di dalam seperti apa? Saya nggak punya eyes di dalam gitu kan. Jadi mereka setiap 3 bulan sekali atau kita bilang per kuartal, mereka akan meluncurkan, merilis, mengeluarkan yang namanya laporan keuangan untuk laporan kepada kita. Bos, gini loh bos, kita udah kerja nih 3 bulan. Ini kinerjanya kita, ini hasil rapotnya kita. Jadi laporan keuangan ini kayak rapot kita di sekolah atau rapot anak kita di sekolah. Bagaimana kita tahu anak kita kinerjanya di sekolah bagus atau enggak? Ulangannya bagus atau enggak? Dari rapot kan. Oh, bahasa dapat 6, matematika dapat 8. Oh, kan gitu kinerja. Nah, ini sama. Ya, laporan keuangan ini adalah rapotnya direksi buat kita. Gitu. Nah, jadi biasa keluar 3 bulan sekali. Jadi ada 3 kali laporan kuartal dan 1 kali laporan tahunan. Ya, laporan tahunan. Oke, ada 3 laporan besar di dalam laporan keuangan. Apa aja itu? Yang pertama adalah laporan laba rugi. Nah, di dalam laporan laba rugi ini, perusahaan ingin melaporkan kepada kita perusahaan laba atau perusahaan rugi nih saat ini. Nah, jadi kalau kita pengen tahu perusahaannya untung dan bertumbuh, ini laporan yang paling penting. Ini laporan yang paling penting untuk Anda baca. Ya, kalau Anda tidak punya waktu, cuma bisa baca satu laporan, baca aja laporan laba rugi. Yang lainnya ya menyusul gitu. Nah, yang kedua adalah laporan neraca. Apa itu laporan neraca? Laporan neraca ini perusahaan yang melaporkan kepada kita posisi aset ya atau harta perusahaan ya, terus posisi hutang perusahaan dan posisi modal perusahaan. Nah, ini loh bos, kita sekarang punya aset 1 triliun misalnya gitu. Utangnya kita 200 miliar, modalnya kita 800 miliar. Nah, itu. Ya, jadi posisi aset, hutang, dan modal. 3 hal itu yang mau dilaporkan. Nah, yang terakhir adalah laporan arus kas. Nah, dari kata-katanya dari arus dan kas. Kas ini apa? Berarti uang tunai. Nah, kas kan. Berarti laporan arus kas ini pengen kasih tahu. Ini loh bos.
selama kita bekerja, kita terima uang tunai sekian. Misalnya terima uang tunai 50 M misalnya ya. Nah, uang tunainya ini dipakai buat apa aja? Ada dilaporkan di sini. Buat bayar gaji karyawan misalnya 10 M. Bayar supplier 30 M. Bayar apa lagi? Bayar cicilan bank 5 M. Bayar pajak 5 M. Jadi untuk bayar apa aja? Nah, jadi laporan pembayar uang keluar, uang masuk, uang tunai, ya transaksi tunai, gitu ya. Jadi ini tiga laporan besar. Nah, di mana baca laporannya? Anda bisa download laporan ini di website, ya website perusahaan, ya website perusahaan. Anda masuk ke hubungan investor atau investor relationship. Nah, di situ Anda bisa cari bagian laporan keuangan. Satu di situ. Atau kedua, Anda bisa pergi ke website Bursa Efek Indonesia. Ya, www.idx.co.id. Ya, di sini juga bisa. Ya, semua perusahaan wajib melaporkan setiap laporannya ke nyetor ke mereka. Ini nih kayak sentral datanya kita, gitu ya. Tuh, jadi satu website emiten, ya website emiten, cari hubungan investor, ya atau investor relationship. Ya. Yang kedua idx.co.id, gitu. Ini dua sumber yang bisa Anda cari. Kalau cash flow-nya negatif, masih baguskah? Perlu cari tahu kenapa cash flow-nya negatif. Jadi, tujuan kita membaca laporan keuangan untuk memahami apa yang terjadi dengan bisnis, dengan perusahaannya. Bukan hanya sekedar cari tahu, oh ini bagus, oh ini jelek. No, tapi untuk cari tahu kenapa. Terus kalau ini jelek, berapa lama ini akan jelek? Terus kalau ini, oh laporan keuangannya bagus, kenapa dia bagus? Datangnya dari mana? Apakah akan berlanjut atau tidak? Itu yang paling penting. Karena ingat, tujuan saya analisa laporan keuangan, analisa performance, untuk mencoba mencari tahu probabilitas ke depannya. Tambah bagus atau tambah jelek. Ya gitu. Jadi penting. Pada saat melihat laporan keuangan tersebut, laporan berapa tahun yang mesti kita lihat supaya tahu kalau performance perusahaan itu layak kita beli. Seperti contohnya Adi dan Budi tadi, buat saya minimal 5 tahun. Ya minimal 5 tahun. Kalau ada datanya 5 tahun, bagus. Kalau nggak ada data 5 tahun, ya sudah, manfaatkan yang ada. Tapi kalau bisa ada, minimal 5 tahun. Cara tahunya kemana, Coach? Ini dua website ini. Website perusahaan atau idx.co.id. Ya ini. Oke. Ya. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk sharing memahami, ya. Jadi tujuannya adalah untuk memahami, bukan cuma tahu jelek atau bagus. Kalau mau tahu jelek bagus mah gampang, teman-teman. Lihat aja kalau laba, kalau profit setiap tahun tumbuh, bagus. Udah. Kalau misalnya perusahaan rugi, jelek, udah gampang kan? Tapi yang kita mau tahu adalah why, memahami, ya gitu. Nah, jadi kalau Anda cuma pengen tahu perusahaan ini bagus atau jelek, gampang. Lihat aja di laporan keuangan, di laporan laba rugi, perusahaan untung atau tidak, laba atau rugi. Kalau perusahaan laba, bagus. Step 2, laba dan bertumbuh, lebih bagus lagi, 2 jempol. Ya, laba doang 1 jempol, laba dan bertumbuh 2 jempol. Tapi kalau perusahaannya rugi, ya udah jempol. Ya, satu. Ya, rugi tapi bertumbuh, coach. Maksudnya apa? Kerugiannya makin kecil, ya, makin kecil kerugiannya. Oke, 1 jempol, satu turun. Ya, rugi tapi kerugian tambah besar, coach. 2 jempol gitu. Gampang kan untuk tahu bagus jeleknya. Tapi kalau Anda mau jadi investor yang jangka panjang, itu aja tidak cukup. Anda harus tahu why. Kenapa angkanya seperti itu? Dari mana datangnya? Jadi malam hari ini kita coba belajar bacanya dulu ya. Baca laporan keuangan dulu. Oke, untuk memahami laporan laba rugi, ya, saya akan pakai contoh toko kelontong. Nah, semua orang pasti tahu lah ya, warung ya. Pertanyaan sederhana dan pertanyaan yang selalu saya tanyakan ketika saya analisa emiten baru. Bagaimana cara toko kelontong menghasilkan duit? Ayo, gimana caranya? Silahkan ketik di chat. Gimana sih cara warung ya dapat duit, menghasilkan duit? Ya, jual barang, yes.
Jual barang apa? Jual barang dapat margin, muter uangnya cepat atau tidak, promosi, menjual barang lebih dari harga pokok, jual barang yang ada di tokonya. Tokonya jual barang apa? Biasanya jual barang apa nih kalau toko kelontong? Perputaran barang yang harus cepat, banyak variasi yang dijual, insentif dari supplier, consumer goods, ya, jual barang sehari-hari, kebutuhan primer, ya, sederhana kan? Barang pokok. Nah, jadi ngerti kita. Nah, satu, toko kelontong dapat duit dengan cara menjual barang kebutuhan sehari-hari, barang pokok. Pertanyaan lanjutan dari pertanyaan pertama berarti 1.2 ya. Ke siapa? Siapa customernya? Ya, jualan barang kebutuhan sehari-hari ke siapa? Gitu. Ke tetangga, yes, retail ya, tetangga sekitar. Nah, kenapa itu penting? Karena untuk kita paham gimana cara toko ini dapat duit. Karena supaya kita tahu ke depannya bakal nambah dapat duit atau enggak. Jadi bagaimana cara kita bisa memprediksi toko ini bakal sukses atau enggak? Kita perlu ngelihat lingkungan sekitar. Kalau kita lihat lingkungan perumahannya itu makin bobrok, makin sepi, terus satu persatu banyak warganya yang pindah ya, pindah keluar. Kira-kira bisnis toko kelontong ini ke depannya bakal sukses atau bakal turun? Bakal naik atau bakal turun kira-kira? Kalau lingkungannya seperti itu. Turun. Nah, itulah bagaimana cara kita melihatnya. Ya, cara kita analisanya. Ya, bisa dipahami ya? Oke. Terjadi juga kebalikannya kalau kita wah makin rame ya makin bersih. Ya, itu kita tahu, wah bisnisnya bakal makin naik nih. Nah, jadi itu ya pola pikirnya ya. Gitu. Berarti masih lihat potensi pasar ke depannya. Iya. P yang keempat. Potential predictability. P yang keempat ini yang paling penting gitu. Nah, oke. Pertanyaan satu sudah terjawab. Sekarang pertanyaan kedua. Apa supaya toko kelontong ini bisa berjualan ke penduduk sekitar, pasti ada biaya dong yang dikeluarkan. Nah, pertanyaannya biaya apa aja yang dikeluarkan toko kelontong? Oke, ya. Satu, pendapatan. Jual barang pokok. Nah, kedua, biaya. Biaya apa aja? Beli kulakan, yes, diskon ke pelanggan, sewa, listrik operasional barang, inventory, promosi, karyawan, HPP, operasional, beli grosir, modal belanja transport, CCTV, ya benar juga, listrik, harga untung tipis supaya dari mulut ke mulut dan jadi perputaran barang yang cepat. Oh itu strategi ya, kita ngomong strategi dulu ya, tapi benar benar. Bensin, ya sewa toko, biaya preman, ya biaya keamanan kita sebutnya, pungli, ya biaya keamanan, biaya kebersihan. Nah, yes, benar. Oke, cakep. Oke, jadi komponen biaya-biaya yang teman-teman barusan sebutan, saya bagi menjadi tiga, tiga kategori. Pertama saya sebut namanya biaya pokok. Nah, dalam hal ini biaya pokok ini apa? Beli barang jualan ya, beli barang jualan. Nah, ya stok, nyetok inventory ya, beli barang jualan. Jadi biaya pokok ini adalah biaya yang berhubungan dengan produk atau jasa yang dihasilkan, yang dijual. Jadi kalau misalnya kita bicara pabrik, biaya pokok ini ya bahan baku, ya kan, bahan baku, biaya produksi ya, ini biaya pokok. Yang kedua adalah biaya operasional, ya, operasional. Nah, ini adalah biaya yang dikeluarkan supaya bisnisnya bisa beroperasi, bisnisnya bisa berjalan, beroperasi. Nah, tadi ada apa? Sewa. Kalau ada karyawan ada gaji, ya, ada listrik, ya, supaya bisa jalan ada keamanan, ya, ya, dan seterusnya dan macam-macam. Ya, jadi biaya operasional, ya gitu. Nah, yang ketiga saya kategorikan aja lain-lain. Nah, lain-lain. Ya, lain-lain ini apa? Sebenarnya isinya cuma dua, yaitu pajak, ya, dan bunga bank. Jadi kalau dia ada apa namanya? Ada pinjaman, cicilan bank, nah, ada biaya bunga kan. Terus kalau jangan lupa Indonesia ya, penghasilan, taat pajak. Nah, gitu. Jadi tiga komponennya cuma tiga komponen biaya besar. Pokok, operasional, lain-lain. Nah, jadi laporan laba rugi isinya tuh seperti ini, teman-teman.
Dan cara bacanya seperti ini, ya. Pendapatan, yang paling atas, komponen atas itu pendapatan. Nah, berapapun rupiah yang dituliskan, kita perlu tahu dari mana rupiah ini datang. Dari mana, dari siapa, dari produk apa, jasa apa, dan dari mana, dari siapa customernya. Kemudian, supaya pendapatan ini rupiahnya keluar, biayanya apa aja nih? Biaya pokok. Nah, nanti muncul nih biaya pokoknya sekian triliun misalnya, sekian M. Biaya pokoknya apa aja sih? Itu kita coba pahami. Nah, kemudian operasional. Nah, biaya operasional sekian. Buat apa aja operasionalnya? Nah, promosi tadi ada promosi ya, promosi ya, promosi ANP biasanya, advertising and promotion ya. Terus pajaknya berapa, bunga banknya berapa. Nah, pendapatan dikurangi biaya, kalau hasilnya positif, maka perusahaan laba. Tapi kalau hasilnya negatif, maka perusahaan rugi. Udah, sesederhana itu. Inilah laporan laba rugi perusahaan, ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan nggak tentang laporan laba rugi? Ya, isinya ini doang. Ya, isinya ini doang. Nggak ngomongin modal kan ya coach? Nggak di laporan laba rugi tidak ngomongin modal. Nggak ada modal-modalan. Modal ada di laporan apa tadi? Yang ngomongin harta, hutang, modal. Neraca, yes. Laporan neraca, harta, utang, modal. Nah, balance sheet, yes, betul. Wah, udah banyak yang pengalaman di grup ini. Oke, nah, jadi kalau Anda sudah memahami laporan laba rugi dan sekarang ada datang dua pemilik toko. Nah, tokonya Ko Afuk ya. Toko A, Ko Afuk. Toko B, Beni. Ko Afuk dan Ko Beni ya. Eh, Adi dan Budi ya. Jadi toko A dia bilang, "Wah, bos, invest dong bos di toko saya bos." Ya, toko saya penghasilannya 10 juta per bulan. Wah, lumayan kan? Oke. Toko B bilang, "Aduh, jangan di toko sebelah, Bos. Toko A aja, Bos. Toko A penghasilannya 20 juta sebulan." Wah, lebih gede kan? Wah, cakep. Anda sebagai investor yang bijak, Anda mau invest di mana? Toko A atau toko B? Dan alasannya kenapa? Apakah berlaku juga terhadap perbankan? Secara struktur yes, ya secara prinsip dan secara struktur yes, tapi secara detail beda. Ya perbankan secara detailnya beda, ya kayak karena pendapatannya nanti dia ada pendapatan bunga, pendapatan non bunga, ya ada biaya-biaya lain-lain. Tapi secara prinsip ya sama. Biaya operasional, apakah ditelusuri juga wajar atau tidak? Oh tentu, kan kita harus ngecek dari 5 tahun ini. 5 tahun ini pertumbuhannya seperti apa nih biayanya nih? Mana yang gede, mana yang turun, wajar atau tidak? Nah tentu, detail, detail. Perusahaan startup banyak yang masih rugi tapi harga saham tinggi itu kenapa ya coach? Ya spekulasi. Investor-investor itu spekulasi. Mereka spekulasi melihat potensi bisnisnya ke depan. Dan mereka udah tahu kalau mereka rugi, mereka udah tahu strategi keluar gimana. Gitu. Oke, lihat dulu untungnya, lihat transaksi pengeluarannya dulu. Oke, toko A, toko B nggak bisa nih kayak gitu nih. Ya teman-teman nggak bisa cuma lihat penghasilan. Harus buka dong. Perusahaan you untung nggak? Biayanya berapa? Buka dulu dong. Oke, siap, siap, siap. Oke, kita buka ya. Nah, gini bos, ini adalah biaya-biaya yang saya keluarkan. Jadi penghasilan saya 10 juta per bulan. Biaya pokok saya atau HPP, biaya pokok ini HPP, harga pokok penjualan, itu 6 juta. Berarti 10 juta dikurangi 6 juta, uangnya sisanya tinggal 4 juta. 4 juta ini disebut laba kotor. Ada yang juga sebut laba bruto. Ada juga yang sebut gross. Ini istilah doang ya. Konsepnya sama. Pengertiannya sama. Nama doang bisa beda-beda. Kemudian kurang biaya apa lagi? Kurangi biaya operasional. Berapa operasionalnya? 2 juta. 4 juta kurangi 2 juta, uangnya sisa tinggal 2 juta. Oke, ini disebut apa? Laba operasional.
Ada yang juga sebutnya namanya laba usaha. Ada juga. Ya. Sekali lagi, cuman penamaan, isinya sama. Ya. Kemudian dikurangi apa lagi? Biaya lain-lain, ya, biaya bunga, biaya pajak. Nah, berapa? 1 juta. Berarti 2 juta kurang 1 juta, sisanya tinggal 1 juta. Nah, ini disebut namanya laba bersih. Yang paling bawah, laba bersih. Ada yang disebut bottom line, ada yang disebut net profit, net income. Nah, ini 1 juta laba bersih. Ya, jadi laporan keuangan susunannya biasanya selalu sama seperti ini susunannya. Namanya bisa beda-beda. Oke, toko B penghasilannya 20 juta per bulan, tapi biayanya, wah, ternyata HPP-nya gede banget. 17 juta. Uangnya sisa, laba kotornya sisa tinggal 3 juta. Dikurangi apa lagi? Biaya operasional 2 juta. Uangnya sisa tinggal 1 juta. Dikurangi biaya lain-lain 1 juta. Laba bersihnya benar-benar bersih. Benar-benar bersih. Nol. Yes. Jadi itulah pentingnya memahami. Tidak hanya sekedar melihat numbers, tapi memahami. Yes, toko A, aku padamu. Ya, kok aku padamu, kok Afuk. Gitu. Yes, jadi itu teman-teman laporan laba rugi. Nah, bisa dipahami? Ada pertanyaan, silakan. Pak atau Bu Gevi nih, fundamental Goto overall bagus dan future potential promising banget, tapi faktanya hancur. Apanya yang hancur? Bagaimana ya supaya nggak kena yang kayak gini lagi? Aspek apa lagi yang harus dilihat? Em, Sedikit apa ya? Apa ya? Disclaimer, disclaimer on ya. Saya tidak memberikan Anda rekomendasi suruh beli ya. Balik lagi pilihan masing-masing. Tapi ketika Goto di harga gocap, saya borong. Karena saya tahu fundamentalnya bagus. Saya tahu potensi kedepannya promising. Saya trust dengan Patrick Waluyo yang bisa mengembalikan kinerja Goto ke EBITDA-nya mulai positif dan bisa profit ke depannya. Tapi karena dia masuknya ke ranah perusahaan rugi, jadi masuknya memang ke arah spekulasi. Nah, jadi saya spekulasi waktu harganya digocap. Saya ngambil lumayan banyak. Dan satu hal lagi yang bikin saya berani ngambil waktu di harganya digocap adalah kebijakan perusahaan yang terus melakukan namanya buyback share. Jadi ketika harga sampai di 50, sahamnya tidak mati liquidnya. Tapi perusahaan beli sahamnya di publik. Nah, itu menambah keyakinan saya bahwa seberapa serius Patrick Waluyo ini untuk memutarbalikkan perusahaan rugi ini menjadi untung. Jadi, kenapa, dari mana faktanya hancur? Itu. Ingat, yang kita lihat adalah future. Future itu mungkin nggak kelihatan dalam setahun. Mungkin baru kelihatan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Nah, gitu. Yes. Scalping itu apa ya? Scalping itu trading, metode trading. Metode trading jual beli cepat. Ya, beli sekarang 1 jam kemudian jual. Beli sekarang setengah jam kemudian jual dan sebagainya. Itu. Bagaimana membedakan laporan yang bisa dipercaya atau tidak? Apakah pihak auditornya selalu di-close? Yes, laporan keuangan itu akan diaudit setahun sekali. Jadi laporan tahunan yang diaudit. Karena isinya kan sama kan, laporan kuartal kan cuman kuartal 1, kuartal 4 digabungin jadi laporan tahunan. Jadi laporan tahunan diaudit setahun sekali. Dan auditornya siapa biasanya dikasih tahu siapa. Nah, bagaimana membedakan laporan bisa dipercaya atau tidak? Nomor satu, people. Do you trust in the people? Kalau Anda tidak trust in the people, ya sudah. Gitu. Tapi kalau Anda trust in people, nomor satu ya people. Tapi tentu aja, people kan kadang situasional kan mungkin, ya I don't know ya. Gitu. Tetap aja berarti Anda perlu punya skill untuk baca laporan keuangan. Maksudnya punya skill adalah memahami apa yang terjadi. Bukan hanya sekedar lihat, oh ini naik, oh ini turun. Tapi ketika dia naik, yang kita cari tahu adalah kenapa dia naik, dari mana dia naik. Jadi, komponen penghasilan ini, ya, itu kan nggak cuman 10 juta selesai. Kan ada
ada apa? Misalnya jualan ciki ya, ciki, ada jualan sunlight ya. Nah, kita harus tahu nih duit gedenya dari mana. Terus yang bertumbuh yang mana? Nah, sampai sedetail itu. Nah, itu yang perlu kita tahu. Apakah auditor KAP perusahaan masuk dalam analisis kita? Saya sih nggak sedetail itu. Saya tidak sedetail itu. Ya, karena KAP-nya, walaupun siapapun KAP-nya ya pastikan titip yang bayar tetap perusahaan. Tadi disampaikan ada 900 saham yang diperjualbelikan di IDX, sedangkan kita perlu waktu untuk analisa. Bagaimana kita memilih dari 900 perusahaan tersebut sebelum memulai analisa? Well, mulai aja dari yang Anda kenal produknya. Ya, Anda belajar mulai dari yang Anda kenal bisnisnya, Anda kenal produknya, supaya lebih mudah analisanya. Nah, metode yang kedua adalah yang kita sebut analisa dari atas ke bawah, namanya top down analysis. Nanti itu saya akan jelaskan hari Jumat. Ya, itu akan saya jelaskan hari Jumat. Kalau ada dua emiten laba bersihnya sama-sama 1 juta, kita lihat laba operasional atau laba kotornya, coach. Enggak, saya nggak lihat, nggak langsung, "Oi, laba bersihnya 1 juta, operasionalnya berapa ya?" No, bukan gitu. Tapi saya akan melihat potensi ke depannya seperti apa. Numbers is just a numbers. Potensi ke depannya seperti apa. Karena kalau cuma sama-sama 1 juta, nggak memberikan saya gambaran. Tahun kemarin berapa? Kalau tahun kemarin ke tahun ini yang satu bertumbuhnya 90%, terus yang satu lagi tumbuhnya 10%, Anda ambil yang mana? Nah, jadi ada faktor growth juga yang harus dipertimbangkan. Ingat, untung dan bertumbuh. Bukan hanya 1 juta, yang ini 2 juta. Oke, ambilin 2 juta. Tapi kalau kita lihat, yang 2 juta ini tahun kemarin 1,9 loh. Tapi yang 1 juta ini tahun kemarin 500 loh. Berarti yang ini tumbuhnya 100%. Yang ini cuma tumbuhnya 10%. Nah, gitu. Kalau saham Indomaret, Indomaret di Indonesia sahamnya ada lewat Dinet. Dinet itu perusahaan investasi. Jadi Indomaret hanya sebagian dari di Dinet. Maka hmm, saya kurang suka ya. Kalau Indomaretnya dia stand alone, mungkin saya suka. Tapi karena dia bagian dari Dinet, kurang saya. Laporan keuangan sekarang datanya sudah banyak disajikan di sekuritas. Apakah sama atau apakah cukup melihat dari sana ya, Coach? Laporan keuangan yang disajikan oleh sekuritas yang seperti saya sampaikan ini itu hanya rangkumannya saja. Membaca rangkumannya saja mungkin akan membuat kita sulit untuk memahami apa yang terjadi dengan perusahaan. Nah, saya pribadi harus baca laporan yang detail untuk tahu apa yang terjadi dengan perusahaan. Detail. Jadi kalau ada penghasilan, penghasilan dari mana? Kalau ada biaya, biayanya apa yang bengkak? Apanya yang naik? Gitu. Ya, Coach, di BI kan ada 900 perusahaan lebih, di mana 89%-nya adalah saham gorengan. Tidak bagus secara fundamental. Boleh dong Coach share ke kita daftar emiten yang sudah Coach analisa supaya kita fokus analisa di saham yang 10-20% aja. Gak kena habis waktu saham gorengan. Yes, saya sudah janji ya teman-teman kemarin bikin apa namanya bikin buka rekening dan besok kita akan praktek ya. Jadi besok saya akan share beberapa saham yang sudah kita analisa yang bisa menjadi saham awalnya Anda ya. Untuk Anda yang belum pernah beli saham ini semoga bisa menjadi saham awalnya Anda ya. Gitu. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, dari sisi urutan ini, urutannya seperti ini ya. Oke. Nah, jadi ini adalah laporan keuangan real. Ya, ini adalah laporan keuangan real dari ASA. Nah, laporan keuangan real dari ASA, ini juga hal rangkumannya. Oke, mari kita lihat. Judulnya PT Adi Sarana Armada Tbk, laporan laba rugi dan penghasilan dan sebagainya untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Berarti dari 1 Januari sampai 31 Desember. Berarti 12 bulan. Ya. Oke. Yang sebelah kiri ini data 2021, sebelah kanan data 2020. Nah, mari kita lihat komponennya. Sama. Paling atas apa? Pendapatan. Nah, 2020 pendapatannya 3 triliun, 2021 pendapatannya 5 triliun. Nah, ya mendekati analisa kita, tapi meleset. Ya, meleset.
Yang kedua, beban pokok pendapatan. Ya, ini biaya pokok ya. Dia pakai kata beban, sama aja. Ini biaya pokok. Ya, 2020 biayanya 2,2. Ya, di sini biayanya 4 triliun. Sehingga dikurangi dapat apa? Laba bruto. Sama kan? Laba bruto ini sama dengan, nah ini gross, sama dengan laba kotor. Ya, 2020 laba kotornya 790 M. 2021 laba kotornya 1 M. Nah, terus beban penjualan, beban umum administrasi, laba dan sebagainya. Ini adalah biaya operasional. Ya, beban umum, beban penjualan, ya. Nah, biaya operasional. Ya, dikurangi biaya operasional dapat apa? Laba operasional, ya. Dari 315 ke 466 M. Terus ini apa nih? Ini adalah bunga bank dan ini adalah pajak. Ya, bunga bank, pajak. Setelah dikurangi bunga bank, dikurangi pajak, dapat apa? Laba tahun berjalan. Inilah yang disebut laba bersih. Ya, laba tahun berjalan. Ini bersihnya. Tahun 2020 labanya 63 M. Tahun 2021 labanya 159 M. Naik 2,5 kali lipat. Inilah yang bikin harga sahamnya di tahun 2021 kemudian melejit, ya, karena naiknya 2,5 kali lipat, 250%. Ya, nah ini adalah rangkumannya. Nah, detailnya pendapatan ini datangnya dari mana? Kita perlu melihat catatan nomor 7 dan nomor 25. Ini adalah catatan yang berisikan detailnya di halaman-halaman berikutnya. Makanya kenapa laporan keuangan itu bisa 100 halaman, 200 halaman. Karena ada detailnya. Jadi kalau Anda pengen tahu, beban penjualan ini isinya apa aja, Coach? Kita harus lihat catatan nomor 27. Pendapatan ini yang naik apa, Coach? Lihat nomor 25. Ya, beban umum yang gede apa, Coach? Lihat nomor 28 dan seterusnya. Nah, disitulah kita semakin memahami karakteristik dari bisnisnya. Naik 2 triliun ini bisa sustain atau enggak? Lihat yang naik apa. Jangan langsung lihat, wih, labanya naik tinggi. Jangan-jangan naik tingginya dari biaya apa pendapatan lain-lain. Jangan-jangan ya pendapatan lain-lain. Ya pendapatan investasi ya kayak Bukalapak dulu. Dapat investasi ya, dan sebagainya. Nah, itu kan kacau. Bukan dari bisnis utamanya. Nah, jadi intinya membaca laporan keuangan tujuannya untuk saya paham bisnisnya dan bisa melihat masa depannya. Coach, tahun ini 2024 asa menurunnya. Sebagai contoh aja kah? Yes, betul. Ya, tahun 2021 kita udah lepas. Ya, kita udah lepas. Ya, 2022 kinerjanya menurun. Mulai 2022 atau 2023 ya. Kinerjanya mulai menurun. Ya, terdampak dari penurunan pendapatan e-commerce. Ya, Tokopedia-nya ya terkena guncangan lah. Gitu. Ya, oke. Nah, masuk P yang keempat. Nah, masuk P yang keempat, yaitu adalah potential predictability. Nah, bagaimana potensi bisnisnya ke depan? Ini yang paling penting. Jadi analisa people untuk melihat ke depan. Analisa produk untuk melihat ke depan. Analisa kinerja untuk melihat ke depan. Ya, ingat, market kita itu selalu melihatnya ke depan, always forward looking. Jadi data yang keluar saat ini diproses untuk memprediksi kira-kira di depan jadi bagus atau enggak nih, gitu. Nah, jadi ini harus kita lihat. Nah, nah, saya cuma bisa sharing hasilnya aja, ya, cuma bisa sharing sekarang hasilnya aja. Nah, seperti yang tadi saya cerita bahwa dari analisa people kita melihat orang-orang ini kayaknya orang-orang yang kompeten untuk bisa bikin bisnisnya besar, apalagi digabung dengan Tokopedia, dengan SF Express. Dan dari sisi produk, mereka mengeluarkan jasa baru, yaitu Antar Aja. Dan dari analisa kita, kita percaya bahwa Antar Aja ini bisa mendobelkan pendapatan dari Asa. Nah, bener nggak? Nah, jadi di tahun 2021, kita lihat tadi, pendapatannya naik dari 3 triliun ke 5 triliun. Ya, naik 2 triliun. Ya, 2 triliun naiknya.
Oke, dari mana naiknya 2 triliun? Itu kan yang harus kita cari tahu. Bukan cuma, wih keren ini naik 2 triliun. Enggak, kita harus cari tahu di mana. Mari kita lihat satu-satu. Sewa kendaraan mobil penumpang dan autopool. Sewa kendaraan nih. Naiknya cuma 20 M. Dari 1260 ke 1285. Cuma 25 M. Oke, berarti bukan ini nih. Terus apa lagi? Penjualan kendaraan bekas. Ya, dari 380 ke 404. Berarti naiknya cuma yang ini 25 M, yang ini naiknya cuma 24 M. Oke. Sewa jurumudi dari 284 ke 329. Berarti berapa nih? 16 tambah 29, 30, 45. Ya, 45 M lumayan. Ya. Dari jasa lelang, ya, jasa lelang. Dari 177 ke 166. Wah, malah minus, minus 11 M nih. Nah, bisnis kan gitu, naik dan turun. Jadi kita harus baca ini, harus baca detailnya. Jasa logistik. Wah, dari 139 ke 136. Wah, malah minus 3 M. Jadi 2 triliunnya dapatnya dari mana? Dari jasa pengiriman. Inilah antar aja. Dari 794 ke 2,765. Ya, 2 triliun. Disinilah sumbernya. Ya, berarti sesuai dengan analisa kita. Nah, inilah yang penting yang harus kita ketahui. Jadi bukan lihat, wih, tumbuh. Harus tahu tumbuhnya dari mana. Sehingga yang kita pantau keras adalah bisnis jasa pengirimannya. Kira-kira ke depan bisnis jasa pengiriman bakal naik atau bakal turun nih? Waduh, Tokopedia lagi bermasalah nih. Kayaknya pendapatannya bakal turun nih. Kejadian, bener. Gitu. Lihat di laporan kok munculnya di paling bawah nilai ekuitas coach. Paling bawah nilai ekuitas. Nilai ekuitas itu modal, modal. Nilai ekuitas itu modal. Ya, mungkin Anda sedang baca laporan neraca, ya. Ekuitas itu di laporan neraca. Nah, ini udah ya. Jadi itu ya teman-teman ya bagaimana cara kita analisa fundamental 4P. Ya, jadi cari tahu people-nya ya apakah ada pergantian orang, people-nya bagus atau enggak. Ya cross check cross check cross check. Kedua, produknya atau bisnis modelnya. Ada nggak keluncurin produk baru, bisnis model baru, akuisisi bisnis ya, akuisisi pabrik, diriin pabrik dan sebagainya. Ya kalau ada itu kita perlu hitung eh, dampaknya terhadap pertumbuhan pendapatannya. Itu kita harus hitung. Terus kinerjanya selama ini gimana 5 tahun terakhir? Untung nggak? Bertumbuh nggak? Kalau bertumbuh berapa persen? Nah, itu harus kita cek. Supaya kita bisa ngelihat potensi bisnisnya ke depan. P yang keempat. Nah, sekarang pertanyaannya. Ada nggak saham-saham fundamental bagus, harganya turun? Ada. Ya. Fundamental bagus kok bisa turun, Coach? Mungkin. Karena harga bukan satu-satunya dipengaruhi oleh fundamental. Harga dipengaruhi oleh apa? Siapa ya yang menentukan harga saham? Yes, market betul. Supply dan demand, bandar, pasar saham, demand versus supply. Betul banget. Jadi harga sebuah saham itu terbentuk dari namanya transaksi. Transaksi jual beli. Jadi kalau ada orang mau beli saham di harga 1.000 dan tidak ada yang mau jual di harga 1.000, maka tidak terbentuk harga. Ya. Terus kemudian, waduh, nggak ada yang mau beli 1.000 nih. Naikin harga deh 1.100. Ada yang mau jual 1.100. Match. Harganya langsung naik jadi 1.100. Nah, begitu yang jual 1.100 habis, nggak ada lagi mau jual di 1.100, berarti harga sedikitnya berapa? 1.200. Ada nggak yang mau beli 1.200? Kalau ada, match harganya jadi 1.200 dan seterusnya gitu. Berarti harga saham terbentuk akibat berapa banyak yang mau beli, berapa banyak yang mau jual. Kalau makin banyak yang mau beli, maka mereka akan apa? Gue beli lebih tinggi deh. Biar apa? Biar cepat dapat barang. Yuk, tawar berapa? 1.000. Saya 1.100. Oh, no, no, no. Saya 1.200. Saya 1.300. Biar cepat dapat barang. Jadi kalau banyak yang mau beli, harganya akan makin naik. Sebaliknya, kalau banyak yang mau jual, harganya akan apa? Harganya akan turun. Kenapa? Biar cepat terjual. Di situ jual berapa? 1.000. Saya jual 900 deh. Oh, no, no, no. Saya jual 800 deh. Saya jual 700 deh. Dan seterusnya. Jadi harga saham ditentukan dari transaksi jual beli. Banyak yang mau beli atau banyak yang mau jual. Nah, sekarang apa nih faktor yang menentukan, ya, yang menentukan
ya, bahwa pergerakan harga saham. Kita sebut namanya adalah persepsi pasar. Analisa fundamental 4P yang tadi kita lakukan itu cuma di realitas bisnisnya. Kita mencoba mencari tahu bisnisnya ini seperti apa. Kualitasnya bagus atau jelek. Kayak Anda pergi ke pasar, Anda sedang cari buah mangga. Nah, analisa fundamental, Anda cari buah mangga yang terbaik. Apa yang Anda lakukan? Anda lihat bentuknya, Anda cium wanginya, Anda cicipin dikit. Itu analisa fundamental. Masalah harga lain cerita. Masalah harga, masalah Anda negosiasi dengan penjualnya. Bang, harganya berapa bang? Kan gitu kan? Wah, 10.000 deh. Wah, mahal banget bang. 9.000 dapat nggak? 9.000 dapat nggak? Wah, nggak bisa deh. Ya. 9,5 deh, 9,5. Oke, 9,5 ya. Oke, deal. Jadi harga itu bicara negosiasi, transaksi. Di mana? Di pasar. Nah, berarti apa yang mempengaruhi persepsi pasar? Apa yang bikin orang pengen beli? Apa yang bikin orang pengen jual? Salah satunya adalah fundamental. Apa yang maksud fundamental? Kualitas dari bisnisnya, sahamnya. Kalau kualitasnya bagus, banyak yang mau beli atau banyak yang mau jual? Kalau fundamentalnya bagus, kualitas barangnya bagus, banyak yang mau beli. Berarti kemungkinan harganya bisa naik. Nah, tapi pertanyaannya, Coach, ada nggak fundamental bagus tapi harganya turun? Ada. Lah, katanya banyak yang mau beli. Nah, ada faktor lain. Faktor apa? Faktor sentimen pasar. Pasar saat ini kondisinya gimana nih? Optimis atau pesimis? Pasar lagi rame atau lagi sepi? Anda jualan mangga yang terbaik di dunia, kualitas terbaik, the best, wangi, manis, nikmat, gitu kan? Tapi marketnya sepi. Apa yang dilakukan? Turunin harga toh? Turunin harga. Kenapa? Pasarnya sepi, Pak. Nggak ada yang beredar. Padahal mangga saya bagus loh. Nah, itulah persepsi pasar. Fundamental bukan satu-satunya yang mempengaruhi persepsi pasar. Ada namanya faktor sentimen pasar. Nah, bisa dipahami ya sekarang ya. Gitu. Oke, jadi ada dua faktor yang mempengaruhi. Nah, berarti kalau saya sudah menemukan perusahaan-perusahaan yang fundamentalnya bagus, apakah saya langsung beli? No. Cari tahu harganya berapa. Mahal atau murah. Kalau murah, kita beli. Kalau mahal, kita tunggu. Tunggu apa? Tunggu harganya turun. Ya, market akan sangat volatil kok. Jangan khawatir. Akan ada kesempatan beli. Nah, materi mahal murahnya sebuah saham, materi besok. Ya, karena sudah jam 9. Oke, kita masih ada waktu 6 menit. Ya, silakan kalau ada yang mau tanya jawab. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Gitu. Oke, happy investing semuanya ya. BRI berarti sentimen pasar ya coach. Ada dua dia. Secara fundamental kemarin ada sedikit problem ya, ada bikin market khawatir dari sisi NPL. Tapi buat saya sebenarnya itu ya bisa diselesaikan oleh BRI dalam jangka panjang. Jadi memang ada itu, ada case sedikit ya. Yang kedua memang sentimen pasar kita memang lagi sepi juga gitu. Coach, analisa fundamental, kalau cek TradingView atau investing.com cukup nggak? Apa perlu lihat detail laporan keuangan dari emiten langsung? Kalau saya iya. Kalau Anda untuk investasi, Anda kan pengen paham. Jadi untuk paham itu, saya nggak cukup pendapatannya berapa. Saya mau cari tahu, pendapatan ini detailnya apa? Biayanya ini detailnya apa? Nah, begitu saya paham detailnya, saya lebih bisa melihat ke depan. Kalau saya cuma lihat angka besarnya, saya nggak ada bayangan. Itu tuh kalau saya. Tapi kalau Pak Ahmad merasa cukup dengan melihat itu aja udah langsung kebayang, silahkan, boleh. Jadi itu ya masing-masing lah ya, udah masing-masing gitu. Nggak berasa ya, nggak berasa udah jam 9, bener. Ya, Coach, setelah RTI berbayar, apa ada aplikasi lain seperti RTI?
Saya jarang ya pakai RTI ya. Jadi, iya, saya jarang pakai RTI. Cara atau persepsi pasar gimana, Coach? Wah, itu salah satu ilmunya adalah analisa teknikal. Ya, salah satu ilmunya adalah analisa teknikal. Membaca chart, membaca market cap, membaca value, nilai transaksi, banyak, banyak. Bro Rosi, thank you. Jelasinnya enak, jadi mudah dipahami. Thank you. SPTO, PI kecil profitable, tapi taunya dia potensi gede gimana? SPTO, SPTO apa ya? Sorry, saya nggak hafal ya SPTO itu apa ya. Coach, bagaimana cara menentukan soal stop loss dan take profit? Oke, invest dan trading memiliki metode stop loss dan taking profit yang agak berbeda. Ya, jadi invest dan trading beda ya metodenya ya. Nah, sekarang saya bicara dari sisi invest. Dari sisi invest, saya take profit kalau harga saham ini sudah melebihi valuasi wajar dari perusahaannya. Itu di situ saya akan taking profit. Itu. Saya akan stop loss atau saya akan jual saham ini kalau fundamentalnya memburuk, jelek. Nah, itu untuk invest. Jadi itu prioritas saya. Valuasi tinggi, saya akan profit taking. Fundamental memburuk, saya akan cut loss. Gitu. Pembahasan yang pasar ilmunya sama ya kayak ilmu dagang biasa, Coach. Iya dong, sama. Kita sama pedagang sama aja. Ya cuma beda produk. Pedagang sayur jualan sayur, kita jualannya saham. Ini sama aja prinsipnya. Ya. Coach, kalau faktor kayak suku bunga itu termasuk apa? Suku bunga itu mempengaruhi ke sentimen, ya, sentimen pasar. Tapi untuk beberapa bisnis, beberapa emiten, itu akan mempengaruhi fundamentalnya secara jangka panjang. Misalnya perbankan. Ya, perbankan kan bagaimana mereka menentukan bunga yang mereka kasih gitu. Itu kan acuannya adalah suku bunga BI. Jadi secara jangka panjang pasti akan terpengaruh. Terus perusahaan-perusahaan kayak ASA yang hutangnya pakai KPR, ya pakai hutang, itu kan juga pasti akan terpengaruh. Beban bunganya bisa naik kalau suku bunga naik. Dan beban bunganya bisa turun kalau suku bunganya turun. Terus perusahaan-perusahaan kayak properti yang dimana customernya belinya pakai KPR, kredit pemilikan rumah. Kalau kalau ASA tadi KKB ya, kredit kendaraan bermotor. Ya KPR, kredit pemilikan rumah, berarti kan suku bunga tinggi, customer mereka nahan pembelian. Ya, berarti pendapatan mereka lebih slow down. Nah, jadi itu pengaruhnya. Berarti kita analisnya cuma bolak-balik fundamental persepsi pasar aja ya? Iya, bolak-balik itu aja. Jadi kita di HBC analisa kita cuma tiga. Fundamental, technical, sentimen. Udah bolak-balik itu aja. Sentimen sama katalis itu sama ya coach? Ya, sama. Sama. Katalis itu kan adalah sentimen yang bisa menggerakkan harga. Gitu sebenarnya. IHSG itu sentimen. IHSG itu kan indeks harga saham gabungan. Oh iya iya benar-benar. IHSG itu bisa memberikan ada gambaran market secara keseluruhan. Karena IHSG itu kan indeks harga saham gabungan. Jadi istilahnya kalau satu kelas ada 30 anak, ada yang paling bodoh, ada yang paling pinter. Nah, rata-rata kelasnya itu namanya IHSG gitu. Kalau info orang dalam bisa dipakai nggak? Woi, kalau terpercaya wajib dipakai. Kalau terpercaya info orang dalam itu berharga sekali. Iya. Thank you Bu Rika, berasa balik kuliah. Yes. Gak sabar dengar materi besok coach. Mantap. Thank you Bu Nadia. Thank you. Bu Nurwanti, penjelasan bisa dipahami dengan mudah. Terima kasih Bu Nurwanti. Pak Rahmat, keren banget coach. Sudah mulai agak mudeng. Thank you. Thank you. Untuk predictability ASA, bagaimana analisa dari kompetitornya seperti Bluebird? Bluebird bukan kompetitor ASA. Ya, karena ASA corporate car rent. Bluebird adalah taksi. Jadi Bluebird itu sebenarnya kompetitornya ya Gokar, Grab gitu. Coach, kalau direksi ada sejarah pindah dari perusahaan yang diakuisisi gimana? Kalau akuisisinya bagus ya nggak apa-apa. Justru malah bagus. Berarti kan direksi itu bisa membuat perusahaannya menarik untuk dibeli. Ya, misalnya ya. Ya, tapi saya nggak tahu nih akuisisinya seperti apa nih. Hostile takeover, good acquisition, improve the valuation atau gimana. Nah, tergantung akuisisinya kayak gimana. Tapi kalau akuisisinya bagus, ya berarti orang ini bagus. Kalau akuisisinya jelek,
hostile takeover, ya berarti orangnya jelek. Gitu aja. Kalau laporan keuangan dirilis setiap 3 bulan, berarti kita review portofolio kita 3 bulan sekali juga ya? Yes, betul, betul. Dari mana kita dapat nilai valuasi wajar? Nanti besok aja sekalian, ya besok sekalian. Coach berarti take profit, nanti sahamnya kita masih lanjut beli? Yes, kalau saya iya. Kalau saya jarang withdraw investasi saya. Begitu saya jual satu buah saham, taking profit, saya akan lanjut beli saham yang lain, gitu. Rumus valuasi apa coach? Lanjut besok aja sekalian. Menjual pas memburuk begitu pasti laku juga ya coach. Laku juga kok, laku juga. Market kita apalagi kalau Anda beli saham-saham yang liquid ya, bukan saham-saham yang tidak liquid. Nah, laku gitu. Kalau nggak liquid ya takes time, takes time. Beda profit taking sama cut loss apa ya coach? Profit taking tuh jual untung, cut loss itu jual rugi gitu. Apa aja coach yang pengaruh sentimen pasar? Wah, itu banyak banget. Banyak banget. Ya, BI naikin suku bunga, BI turunin suku bunga, The Fed naikin suku bunga, The Fed turunin suku bunga, Donald Trump, Pak Prabowo, menteri, apalagi ya macem-macem. Elon Musk, kripto. Wah, waduh. Itu kalau dikumpulin jadi buku tebel itu. Banyak banget. Harga akan naik atau turun melihat value transaksi. Kalau begitu lihat di Bandarmologi aja ya coach. Tapi beberapa emiten harga malah turun meski diakum terus bahkan oleh asing sekalipun. Bandarmologi itu metode trading. Ya, metode trading. Mereka berusaha untuk cari tahu kapan asing atau institusi ngumpulin barang ya. Nah, tapi kan balik lagi, apakah mereka kumpulan mereka yang ngumpulin ini nilainya cukup cukup besar nggak untuk bisa naikin harga? Kan di situ juga ada faktor likuiditasnya, faktor nilai transaksinya, market cap-nya juga gitu. Jadi ya begitu Pak Paulus. Ya, jadi lihat dari gambaran kacamata yang lebih besar gitu. Ada rumusnya nggak coach kalau sudah untung take profit dari berapa persen saham, sisanya tetap disisakan sekian? Ah, nggak ada rumusnya. Nggak ada rumusnya. Jadi kalau Anda mau jual untung, Anda boleh jual 100%, Anda boleh jual sebagian. Nah, sebagian ini mau berapa ya masing-masing. Kalau menurut Anda masih ada potensi untuk naik, ya Anda jual setengah aja gitu. Kalau menurut Anda, wah kecil nih, tapi bagaimana kalau naik ya? Aduh, ragu-ragu nih galau. Ya udah jual aja 80%, sisain 20%. Ya kan gitu. Ya. Coach, kenapa laporan keuangannya sering nggak berurutan? Misalnya laporan keuangan terakhir 2023, itu better kita lupakan aja emiten itu. Nah, kalau dia tidak rajin ngirim laporan keuangan, artinya lengkap-lengkap, nggak ini, nah itu perusahaan bermasalah. Ya, tidak laporan keuangan aja nggak keluar, gitu. Nah, wah itu red flag itu. Direksinya udah red flag sama saya. Berarti kalau IHSG turun terus, pasar sedang nggak bagus ya? Betul, betul. Kemarin bisa tahu Asa punya antar aja itu dari mana? Apakah dari berita bisnis? Yes. Makanya kerjaan kita sebagai investor sebenarnya adalah baca koran. Jadi setiap hari kita baca koran, berita bisnis. Itu aja sebenarnya. Sebenarnya kita investor itu banyak, yang penting banyak baca, Bapak Ibu. Yang penting banyak baca, itu aja. Ya, nggak harus buru-buru dapetin, wah saham beggar yang bikin kita rugi itu kita pengen cepet kaya. Padahal kalau Anda pengen kaya santai, jadikan ini sebuah lifestyle, ambil Anda kerja, Anda ngumpulin pohon duit Anda dikit-dikit, dikit-dikit, ya pelan-pelan, alon-alon asal kelakon, jamin kok aman kok saham itu. Ya, yang suka bikin kita boncos karena kita suka tergiur hal-hal yang kelihatannya kayak, wah ini kayak cepet nih, ya tergiur gitu. Ternyata jeblos. Ya, gitu. Jadi santai kok. Kita yang penting baca korannya sering-sering. Ya, nanti nambahin sedikit-dikit. Oh ya, kayaknya ini bagus nih. Analisa. Oh bagus, masukin watchlist, dapat satu lagi. Ya, nanti sebulan sebulan dapat satu emiten aja udah cukup gitu. Ingat, kita cuma butuh 10 saham di portofolio kita. Kan gitu. Sebulan satu, setahun 12. Udah.
Kudu sering baca koran bisnis sampai Detik Finance juga kayaknya ya, Coach. Ngerti gak? Ngerti, lama-lama juga ngerti. Betul, betul. Ya, prinsip saya kita bisa karena kita terbiasa, bukan karena pinter, tapi karena terbiasa. Ya, kalau Anda sekarang tidak biasa, makanya Anda bingung. Dikit-dikit baca, baca, lama-lama Anda terbiasa. Lama-lama terbiasa, Anda jadi biasa, jadi bisa gitu. Ya udah, benar banget Pak Ahmad. Telkom posisinya saat ini gimana coach? Fundamentalnya apakah bermasalah juga? Seperti saya bilang kemarin, sebenarnya kalau untuk telekomunikasi saya sedang nggak terlalu suka, ya nggak terlalu favorit. Karena menurut saya marketnya udah jenuh. Ya, marketnya udah jenuh banget ya. Siapa di sini nggak punya handphone? Siapa di sini nggak punya SIM card? Berarti pendapatannya kan berdarah-darah dari sisi pulsa, ya dari sisi pulsa. The next game dari telekomunikasi ini adalah data center. Dan saat ini ketiga perusahaan ini sedang berlomba-lomba untuk ngembangin data centernya masing-masing. Sementara di luar itu DCI udah gede banget ya. DCI, Alibaba, Amazon, Microsoft, wah cloud mereka data center udah gede banget. So saya nggak terlalu belum belum lah saat ini belum suka belum melirik ya perusahaan telekomunikasi. Coach untuk saham besok di info di mana ya? Di WhatsApp grup. Ya. Buat besok nih coach, kalau belum buka rekening, masih bisa paham nggak belajar dari rekaman? Ah, bisa dong. Belajar dari rekaman bisa dong. Thank you Pak Ivan, thank you. Saat coach jual dan pindah ke saham lain, apakah sekaligus atau bertahap? Ah, pertanyaan bagus. Kalau nilainya gede, saya akan bertahap. Karena prinsipnya kita kan gitu, bertahap. Ya, karena kita nggak pernah tahu harga bakal terus naik atau terus turun, ya kan? Gitu, bertahap. Tapi juga karena saya memadukan analisa teknikal, sometimes kalau saya melihat ini murah banget ini, ya bisa sekaligus. Tapi overall biasanya bertahap. Gitu. Saham dan kripto untuk investasi jangka panjang bagus mana coach? Jelas saham ya. Kripto itu spekulasi ya. Saya pegang kripto, saya punya kripto ya. Kripto saya juga udah beggar. Tapi tetap aja kripto itu sentimen banget. Nggak ada fundamentalnya. Begitu sentimennya berubah, volatil dia berubah arah gitu ya. Ya. Koin Trump lah. Koin Trump hari pertama naik duas. Kemarin hari kedua merah kan. Ya. Pas dilantik. Nah, hari ini apa ya? Hari ini koin Trump naik turun ya. Oh, hari ini naik dikit. Ya, udah melemah lah sentimen. Coach bakal dibahas gak cara keluar dari saham nyangkut? Tidak ada di modul, tapi secara prinsip adalah lihat fundamentalnya dulu. Kalau fundamentalnya masih bertumbuh, jangan-jangan penurunan harga saham saat ini akibat dari sentimen pasarnya. Nah, kalau begitu mungkin Anda masih boleh untuk averaging down atau Anda sabar. Tapi kalau memang fundamentalnya memburuk, apalagi sudah setahun dua tahun memburuk dan tidak ada tanda-tanda pemulihan, nah itu mungkin boleh keluar. Ya, keluarnya bisa sekaligus atau keluarnya bisa bertahap ketika harga sahamnya sedang naik gitu. Ada keluar bertahap. Kalau mau cuan per hari 100 sampai dengan 200 ribu tapi konstan, kira-kira modal main saham berapa ya coach? Wah, saya bukan aliran yang nyari duit setiap hari, ya saya gajiannya setahun sekali, ya setahun sekali. eh jadi saya nggak tahu itu. Jawabannya saya nggak tahu. BBRI rekomend buat invest nggak coach? Rekomend. Tapi kalau tanya lebih suka mana, saya lebih suka BCA. Tapi BBRI juga rekomend. Oke, coach gimana caranya supaya aset kita tidak diserang hacker ya? Kalau yang dananya udah miliaran, apa nggak takut ya? Em, Enggak sih, selama Anda pakai sekuritasnya yang benar, harusnya nggak takut. Kecuali ya handphonenya Anda ya jangan klik yang 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 apa ya, yang nomor tidak dikenal, yang WhatsApp ngirimin apa tuh ngirimin link-link yang suruh install ini install itu ya. Abaikan aja lah nomor tidak dikenal ya. Saya nggak pernah angkat nomor tidak dikenal sampai detik ini. Pokoknya kalau nomornya tidak ada di
save-an saya nggak pernah angkat gitu. Ya. Coach, kalau lihat people ini tracking di root aja atau juga komisarisnya? Otomatis kalau mau detail di root komisaris owner. Tuh. Media bisnis apa yang bagus dibaca? Bisnis Indonesia, Kontan. Eh, Bisnis Indonesia, Kontan. Ya itu tuh dua 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 perginya saya tuh. Coach, untuk investasi apakah dividen termasuk yang harus kita lihat? Kalau untuk melihat dividen perusahaan di mana ya? Melihat dividen perusahaan Anda lihat Anda ketik aja dividen terus apa namanya ticker sahamnya ya BBCA dividen gitu. Anda bisa lihat. Apakah itu salah satu yang termasuk tergantung strategi portofolio Anda. Jadi saham itu ada beberapa jenis ya. Saya sebutnya saham spekulasi, ya saham yang masih bertumbuh, yang bertumbuh cepat tapi juga spekulasi, ya biasanya perusahaan-perusahaan kelas menengah lah ya. Terus perusahaan yang sudah fundamental bagus, yang kita sebut mature company, ya perusahaan yang udah stabil, mature kayak BCA, Indofood, the mature lah itu ya, tapi stabil gitu. Nah yang ketiga bisa juga Anda masukkan saham-saham yang memberikan dividen gitu ya. Jadi Anda bisa kombinasi lah, kombinasi portofolio Anda gitu. Tapi saya nggak pernah beli saham hanya karena untuk ngambil dividen, habis itu ex-date saya jual. Enggak. Jadi memang perusahaannya fundamentalnya bagus dan bagi dividen rutin. Itu. Jadi Anda invest, cicil beli, pada saat dividen dapat bonusnya. Bukan berarti setelah dividen Anda jual, enggak. Tetap lanjut gitu. Nah itu caranya saya. Reksadana beda dengan investasi nggak, Coach? Enggak lah. Reksadana kan produk, salah satu produk. Jadi produk di mana ada nitip duit, ke manajer investasi untuk kelolaan dana Anda. Ya otomatis Anda harus bayar fee. Anda bayar fee dan Anda ya bergantung sama dia. Saran saya kalau Anda sudah belajar, mendingan langsung lah beli saham langsung. Gampang kok. Investasi itu gampang kalau Anda sudah paham dan tidak emosional. Artinya tidak FOMO ya gitu. Selama ada orang yang sabar, disiplin, investasi itu gampang. Ya. Proporsi saham sama reksadana dan SBN, better saham semua atau better saham semua? Saya pribadi saham semua. Ya, saya pribadi saham semua. Tapi untuk orang tua saya nggak ada satupun yang masukin saham. Saya masukin dia ke obligasi pemerintah ya. Ya, beda umur lah. Ya, saya masih muda, saya masih agresif. Ya. Itu di komunitas HBC ada berita-berita bisnis Kak? Ada. Setiap hari kita kirimkan berita bisnis biasanya untuk member-member kita. Itu eh Coach nanti tolong di-share mengendalikan emosi atau ego dalam managing saham sehingga dapat minimal panic selling atau panic cut loss. Oke. Kenapa kita panik? Karena kita tidak paham. Jadi caranya supaya tidak panik, belajar untuk paham. Pahami apa yang Anda beli, pahami kenapa Anda beli, dan pahami untuk apa Anda beli. Gitu. Ya, kalau untuk invest berarti Anda berbicara analisa Anda bisa untuk beberapa tahun ke depan. Kalau Anda bicara untuk trading berarti Anda analisa untuk mungkin beberapa minggu ke depan. Itu. Eh Oke, gitu dulu teman-teman. Saya kayaknya udah jam 9 dan tiba-tiba ada panggilan dari anak saya mau panggilan alam, kayaknya emergency. Thank you semua. Saya harus ngurusin anak saya dulu. Mudah-mudahan materi malam ini bermanfaat. Besok kita lanjut lagi bicara valuasi. Oke, thank you semuanya. Saya pamit dulu. Bye-bye.